kesediaan Mas Arga untuk memutarkan lagu Indonesia Raya dulu sebelum diadakannya sambutan. Silakan Mas Arga. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan Mas dan Mbak yang kami hormati. Menginjak acara selanjutnya adalah pembukaan yang akan dilakukan oleh Ibu Dr. Nurhayati M. Hume selaku Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro melalui sambutan beliau. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih ya Mbak Ayu Ida Safitri SSM Hum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat siang semuanya. Yang sangat kami hormati narasumber kita Ibu Sisilia Setiawati Halimi SSME PhD. Selamat datang di Fakultas Ilmu Budaya, Ibu Sisil. Kami sebetulnya ingin mengundang Ibu Sisil itu langsung hadir di Semarang, namun mendapat kabar kalau Jakarta COVID-nya naik lagi. Jadi tidak berani mengambil resiko, tapi insya Allah semoga suatu saat nanti bisa berkunjung ke Semarang, dan kami sangat senang sekali bisa bertemu dengan Ibu Sisil, khususnya saya karena serasa saya kembali ke alma mater bertemu dengan dosen saya begitu. Iya. Terima kasih yang saya hormati juga Bapak Agus Subianto selaku Ketua Prodi Magister Linguistik, kemudian Ibu Ayu sebagai moderator dan juga teman-teman yang sudah mempersiapkan acara visiting lecturer ini dengan sebaik-baiknya, dan tentu saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa yang ada di program studi Magister Linguistik dan juga para peserta yang lain yang tentu sangat senang sekali dan antusias ingin mendengarkan kuliah yang akan disampaikan oleh Ibu Sisil ini, karena topiknya sangat relevan dengan kondisi yang sekarang, sangat menarik. English as a medium of instruction, challenges and opportunities. And kita tahu bahwa kita sekarang hidup di era teknologi, kita hidup di zaman yang borderless, sehingga merupakan sebuah keniscayaan bahwa bahasa Inggris sudah lagi tidak dianggap sebagai bahasa asing, tetapi menjadi bahasa yang harus dikuasai oleh semua umat manusia yang ingin berkolaborasi dengan masyarakat dunia.
Oleh karena itu, tentu pilihan topik ini sudah didiskusikan Ibu oleh Pak Agus dan teman-teman, sehingga harapan kami adalah kegiatan visiting lecturer ini akan memberikan good insight kepada kami semuanya. Dan perlu kami sampaikan kepada Ibu Sisil dan juga kepada para peserta yang lain bahwa program visiting lecturer ini adalah program yang selalu kami lakukan. Bahkan kami sudah merencanakan bahwa setiap program studi itu harus mengadakan program visiting lecturer. Jadi ada lecturer yang dari dalam negeri dan juga ada lecturer yang dari luar negeri. Ini untuk membekali para mahasiswa dan juga tentu para dosen dengan pengetahuan-pengetahuan plus, sehingga mereka mahasiswa ini memiliki kompetensi yang lengkap. Tentu topik-topik dan kepakaran para narasumber ini kami carikan yang tidak ada di dalam, sehingga mereka bisa memiliki pengetahuan dari narasumber-narasumber dari luar prodi, sehingga seperti Bu Sisil dan juga teman-teman yang lain. Kegiatan ini juga dilakukan tidak saja dalam bentuk visiting lecturer, tetapi kami juga memiliki kegiatan untuk mengirim para dosen kami ke universitas-universitas yang lain juga, Ibu Sisil. Nah, ini menjadi bagian dari MBKM kami dan juga menjadi bagian dari national dan international recognition for the lecturers di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro. Gitu. Ibu Sisil, Pak Agus, dan teman-teman yang lain, kiranya saya tidak akan berpanjang lebar di dalam memberikan sambutan kepada Ibu Sisil dan juga partisipan yang lain, karena ini rupanya para peserta ini sudah tidak tahan untuk mendengarkan, ya, sudah ingin cepat-cepat mendengarkan kuliah yang akan disampaikan oleh Bu Sisil, sehingga tidak elok kalau saya berpanjang-panjang di dalam memberikan sambutan ini. Ibu Sisil, atas nama pribadi dan juga atas nama fakultas, program studi, kami mohon maaf apabila di dalam menyelenggarakan program visiting lecturer ini ada hal-hal yang kurang berkenan, dan juga atas nama pribadi saya juga mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka program visiting lecturer English as a medium of instruction, challenges and opportunities ini saya buka. Terima kasih dan saya kembalikan kepada Ibu Ayu. Terima kasih kepada Ibu Dr. Nurhayati M.Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro Semarang yang telah meluangkan waktu tentu saja di sela kegiatan yang cukup padat sebagai seorang dekan, ya Bu, matur nuwun sudah rawuh. Bapak Ibu, sebelum kita mulai sesi diskusi nanti di akhir presentasi dan juga Ibu Sisil akan memberikan berbagi materi mengenai IMI, saya akan bacakan sedikit atau CV singkat dari Ibu Sisilia Setiawati Halimi. Ya. Jadi beliau adalah seorang dosen senior di Universitas Indonesia di Depok. Jadi kalau Bapak Ibu tindak ke sana, kalau mencari ahli di bidang PBA, ILT itu akan bertemu dengan Ibu Sisil. Gitu. Beliau biasa dipanggil Ibu Sisil oleh banyak kolega dan juga mantan mahasiswa. Jadi ketika saya sharing kegiatan ini banyak sekali yang berkomentar kangen sama Bu Sisil begitu. Karena kegiatan beliau yang sangat banyak dan melibatkan mahasiswa baik dari S1 maupun S2 bahkan juga S3. Beliau S1 lulus dari program linguistik di Universitas Indonesia. Jadi anak kandung ya Bu ya, asli dari UI begitu ya. Kemudian melanjutkan S2 mendapatkan gelar MA di bidang English Language Teaching atau ELT dari University of Warwick di UK.
Kemudian beliau melanjutkan lagi dan mendapatkan gelar PhD di bidang yang sama, jadi linear betul. Beliau adalah ahlinya di La Trobe University Australia. Bidang keilmuan yang paling menarik bagi beliau tentu saja karena beliau adalah expert di bidang ELT, tentu saja ada language assessment, ada English for specific purposes, English as a medium of instruction, English language teaching, dan tentu saja teacher education. Jadi beliau juga memfasilitasi berbagai workshop yang berkaitan dengan pengajaran bahasa yang saat ini di UI kebetulan ada dua dosen kami, dosen FIB Undip yang juga bergabung dalam program IMA, yaitu Ibu Dwi Wulandari SSME dan Pak Prihantoro PhD yang kebetulan adalah ketua kegiatan hari ini, Bu Sisil. Jadi mereka sudah bergabung, semoga nanti kembalinya dari UI, dari kegiatan IMI, mereka bisa berbagi mengenai IMI di Undip. Semoga itu juga bisa menjadi satu hal yang fruitful di sini. Baik, tanpa berpanjang lebar, teman-teman nanti bisa mengikuti paparan materi dari Ibu Sisil. Apabila ada pertanyaan, untuk sementara mohon ditunda dahulu, teman-teman, supaya kalau misalnya pertanyaannya tidak disampaikan secara online, bisa disampaikan lewat chat, nanti akan disampaikan kepada Ibu Sisil setelah presentasi usai, sehingga presentasi berjalan dengan lancar. Demikian Ibu Sisil. Ya, oke, baik. Bapak, Ibu, dan para peserta guest lecture hari ini, mari kita mulai dengan acara hari ini dengan paparan materi dari Ibu Sisil mengenai IMI. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Ibu Dr. Nur Hayati karena sudah mengundang saya untuk hadir di Undip untuk memberikan kuliah umum ini. Saya merasa sangat terhormat mendapat kesempatan ini, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Pak Agus selaku Kepala Program Magister yang telah mengundang saya juga untuk acara ini. Semoga kuliahnya bermanfaat. Ya, memang benar topiknya sekarang sedang hot issue begitu, karena bersamaan dengan hibah yang juga diterima dari British Council. Ya, sebetulnya ada dua hibah terkait ini, satu diberikan kepada Politeknik dan satu kepada universitas gitu ya. Jadi ada dua hibah, yang satu diberikan kepada Politeknik untuk pengembangan IMI di Politeknik, dan satu kepada UI yang berkolaborasi dengan University of Sheffield begitu. Mudah-mudahan nanti kuliah yang disampaikan bisa menginspirasi untuk juga kita bersama-sama bekerja bersama merespon ya terhadap tantangan yang ada di bidang IMI ini. Terima kasih, saya akan memulai kuliah saya. Selamat siang Bapak Ibu sekalian dan mahasiswa. Terima kasih sudah hadir di kuliah pada siang hari ini. Saya mungkin akan berbicara sekitar 40-50 menit ya, atau mungkin juga tadi Bu Ayu menyampaikan 1 jam ya. Baik, kita lihat saja ya. Mungkin kalau nanti banyak interaktif pertanyaan bisa lebih dari itu ya. Baik, saya akan share PowerPoint slide saya. Sorry. Perlu kami bantu share, Ibu? Ya, sudah sih, harusnya sudah bisa ya. Oh ya. Oke. Teman-teman, nanti di tengah acara apabila ada pertanyaan bisa disampaikan via chat, nanti bisa saya akan sampaikan kepada Ibu Sisil. Kok kenapa ke ini terus ya? Mudah-mudahan kali ini benar. Ya, baik. Terima kasih ya. Jadi hari ini saya akan sharing kepada Bapak Ibu sekalian terkait dengan topik saya pada hari ini, yaitu English as a medium of instruction, ya, challenges and opportunities begitu ya title-nya dalam bahasa Inggris, tapi saya akan menyampaikannya dalam bahasa Indonesia. Jadi saya ingin mengawali presentasi saya ini dengan
memperkenalkan beberapa istilah terkait ya, mungkin singkatan begitu ya. Saya sebetulnya ingin Bapak Ibu sekalian mengisi, tapi ini saya kok nggak bisa lihat chat box-nya ya. Kenapa ya? Mungkin Bapak yang membantu saya Ya, bisa. sebentar saya bantu dengan hostnya. Mas Arga bisa dibantu posisi. Jadi nanti mereka bisa menjawab via chat ya Bu ya? Iya, tapi saya ingin lihat gitu ya. Oh, tapi ya, kok ini saya nggak bisa memindah ke bagian yang exit itu, view itu loh. Atau Pak? Klik kanan atas view exit full screen. Iya, nggak ada tuh. Oh iya, ya? Sebentar. Sebentar, saya mungkin tadi bisa di atas view. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menjawab via chat box. Masih nggak muncul. Kenapa ya, Pak? Kursornya diarahkan ke bawah barangkali Bu. Nanti ke akan bawah muncul ya chat, ada partisipan dan seterusnya. Iya, betul. Mungkin ya, saya coba lagi. Ya. Nggak ada tuh, bingung saya juga. Kenapa ya? Atau nanti saya bisa kirim lewat WhatsApp Ibu. Oke, baik. Mungkin Ayu bisa itu ya, baik ya. Jadi saya ingin, atau boleh lisan saja barangkali ya, karena saya mengalami kesulitan untuk melihat. Baik, saya ingin mengawali dengan memperkenalkan ya beberapa singkatan. Jadi saya ingin melakukan sedikit mendapatkan informasi seberapa jauh pemahaman Bapak Ibu sekalian. Kalau singkatan ini Bapak Ibu, ESP, adakah yang ingin sharing singkatannya apa begitu? Ini Pak Prin yang peserta IMI harusnya bisa jawab ini Bu. Mudah-mudahan masih ingat. Oke Pak Pri, silakan Pak. Ya. Sayang nih saya nggak. Oh ini ya, chatnya udah muncul. Terima kasih ya. Udah Bu. Ya, udah. Baik, English for specific purposes. Ya, baik. Terima kasih Bu Stefani ya. Jadi pertama saya ingin memperkenalkan istilah ESP itu, yaitu English for specific purposes ya. Jadi yang perlu dipahami, English for specific purposes itu adalah program bahasa Inggris. Ya, jadi berbeda nanti dengan EMI. Ya, kalau ESP itu adalah program bahasa Inggris. Jadi mata pelajaran ini adalah mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, ESP ini disusun itu tentunya tidak untuk level dasar ya. Pada awal ketika konsep ini diperkenalkan itu tidak diperuntukkan untuk level awal dasar. Tetapi kemudian karena permohonan market begitu ya, demand ya, itu kan selalu harus ada demand dan supply begitu ya, maka ESP ini sekarang kalau Bapak Ibu sekalian melihat banyak sekali buku-buku tentang ESP untuk tingkat dasar ya, misalnya bahasa Inggris untuk bisnis ya, yang dimulai dari level paling dasar. Tapi sesungguhnya ketika konsep ESP ini pertama kali diperkenalkan, itu tujuannya adalah untuk mereka yang sudah pada tingkat sedikitnya intermediate ya, begitu ya. Kalau di dalam teori mengenai ESP itu diharapkan sudah memiliki kemahiran berbahasa Inggris pada tingkat intermediate, dan kemudian mereka ingin mendalami suatu bidang yang khusus ya, secara mendalam begitu ya, maka dia disebut spesifik begitu. Nah, yang terpenting di dalam ESP ini adalah adanya needs analysis. Ya, jadi sebelum ke program bahasa Inggris itu diluncurkan, itu selalu dilakukan analisis kebutuhan yang sangat mendalam ya, supaya kita bisa mengajarkan apa yang sungguh-sungguh dibutuhkan oleh peserta ya, peserta kursus tersebut gitu ya, atau peserta program bahasa Inggris tersebut. Nah, sekarang ini konsep ESP itu sudah berkembang ya, maka kita mengenal ada yang disebut dengan atau ESP itu dibagi menjadi dua cabang besar ya, biasanya itu yaitu
EAP dengan EOP ya, atau EBP begitu ya. EAP itu English for Academic Purposes, sedangkan EOP itu English for Occupational Purposes. Ya, jadi dibagi menjadi dua kelompok besar ya, atau boleh juga English for Business Purposes ya. Tetapi Dudley Evans and St. John itu lebih senang menggunakan kontinum ya, karena menggunakan family tree seperti itu hanya seakan-akan ada dua cabang seperti itu ya. Padahal sebenarnya di antara itu banyak sekali yang lebih umum. Nah, saya tadi mengatakan ada bahan-bahan ajar ISP pada level dasar, tapi sesungguhnya pada level dasar tersebut materi yang diajarkan itu sifatnya masih sangat umum. Karena itu Dudley Evans and St. John memperkenalkan istilah yang disebut dengan EGAP dan EGOP, yaitu English for General Academic Purposes dan English for General Occupational Purposes. Ya, jadi walaupun sudah menyebut ini bahasa Inggris untuk bisnis, tetapi sebetulnya yang lebih diperhatikan itu lebih mungkin bisnisnya itu hanya temanya ya, tetapi bahasa yang diajarkan itu sendiri language komponennya itu masih komponen bahasanya itu masih sangat umum ya, seperti misalnya greetings dan segala macam ya, hanya konteksnya ya dibikin konteks bisnis seperti itu atau konteksnya konteks akademik ya, maka itu disebut sebagai EGAP atau EGOP, English for General Occupational Purposes. Sedangkan kalau itu sungguh sudah terkait dengan suatu bidang ilmu tertentu ya, jadi misalnya kalau kita mendesain kursus bahasa Inggris untuk insinyur-insinyur yang bekerja di lepas pantai sana ya, di laut ya, misalnya pegawai-pegawai Exxon misalnya ya, sehingga kita mengajarkan istilah-istilah, konsep-konsep yang betul-betul dibutuhkan oleh mereka ketika mereka bekerja di sana, itu maka kita mendesain sesuatu yang sangat spesifik ya, pesertanya semua homogen, kebutuhannya juga sama, mereka berdiskusi tentang topik yang sama. Nah, itu disebut sebagai English for specific occupational purposes. Ya. Atau misalnya kita mendesain ada sekelompok marketing manager, ya, mereka harus memarketkan produknya dalam bahasa Inggris. Lalu barang yang dijual itu juga sudah sangat spesifik, misalnya cellular phones, ya, maka itu mereka harus mempelajari betul-betul. Ya, karena itu ISP itu disebut sebagai shortcut, gitu ya, supaya tidak terlalu lama belajar bahasa Inggris. Tapi juga sesungguhnya ISP itu merequire, ya, meminta pesertanya itu sudah menguasai bahasa Inggris pada level tertentu, tidak dari dasar ya. Kalau dari dasar itu sudah pasti tidak mungkin. Nah, ini sering terjadi salah kaprah ya. Semua perusahaan itu sering meminta juga, misalnya di Language Center di Pusat Bahasa UI itu maunya yang spesifik gitu ya. Padahal pesertanya belum bisa berbahasa Inggris. Ya, bagaimana kita bisa mengajarkan sesuatu yang spesifik sementara kemampuan berbahasa Inggris saja masih belum memadai begitu. Nah, jadi itu ya. Lalu misalnya kalau English for Specific Academic Purposes itu misalnya dalam konteks akademik itu misalnya mahasiswa dari fakultas teknik atau dosen-dosen di fakultas teknik yang ingin publikasi ya, ingin mengadakan kursus mengenai journal article writing ya, tapi khusus ya, mereka maunya yang terkait dengan bidang ilmu mereka, sehingga kita juga pemberi fasilitatornya itu harus sungguh paham mengenai jurnal-jurnal di bidang engineering ya, yang terkait dengan suatu bidang tertentu. Nah, itu yang disebut dengan English for Specific Academic Purposes ya. Sedangkan biasanya buku-buku textbook yang ada di market pada level dasar itu bisa dikriteriakan sebagai English for General Occupational atau English for General Academic Purposes. Ya, jadi ini yang pertama, konsep pertama yang saya ingin jelaskan yaitu ESP. Ya, jadi kalau ESP itu kelas bahasa Inggris. Ya, jadi dia di dalamnya kalau orang mengambil kelas ESP itu dia belajar untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya. Lalu yang kedua, saya ingin memperkenalkan istilah berikutnya, yaitu CLIL. Apakah ada yang pernah mendengar kata CLIL?
Mungkin bisa ditulis di chat box, CLIL itu kepanjangan dari apa? Ada yang pernah membaca mengenai CLIL? Baik, kalau tidak ada ya, CLIL itu kepanjangan dari Content and Language Integrated Learning. Ya, content and language. Jadi Bapak Ibu lihat ya, di dalam judulnya saja termnya itu, istilahnya itu sudah tercermin ya, bahwa ini berbeda dengan ESP. CLIL itu adalah kelas bidang ilmu ya. Jadi seperti kelas sejarah, kelas biologi ya, tetapi disampaikan dalam bahasa Inggris ya. Nah, apa nanti bedanya? Mungkin Bapak Ibu akan bertanya ya dengan EMI ya, dengan nanti satu lagi konsep yang atau istilah yang akan saya perkenalkan. Di dalam CLIL itu aspek bahasa itu adalah sesuatu yang sudah direncanakan. Ya, jadi kalau kita membuat satu unit mengenai misalnya kalau itu di pelajaran mata kuliah kimia ya, lalu di dalam kimia itu kan biasanya orang sering harus membuat laporan ya kalau sesudah melakukan eksperimen begitu. Nah, laporannya itu juga kan pasti dalam bahasa Inggris karena kelasnya di-deliver dalam bahasa Inggris. Nah, tentang menulis laporan ini dari sejak awal harus sudah diajarkan. Kalau tidak, mereka kalau melakukan penelitian, laporannya tidak akan baik, gitu ya, bahasa Inggrisnya. Nah, maka itu direncanakan ya. Jadi di dalam unit tertentu itu betul-betul aspek bahasa Inggrisnya itu diajarkan oleh guru bidang ilmu tersebut atau bisa jadi juga oleh guru bahasa Inggris. Kalau misalnya institusinya memang memiliki banyak guru bahasa Inggris yang bisa bekerja bersama, tandem begitu ya, lalu mendeliver kelas CLIL ini bersama. Ya, tapi tentu saja itu yang ideal ya, tetapi di dalam banyak situasi ya terpaksa guru bidang ilmunya harus mengajarkan juga tentang how to write a report in English tersebut ya. Jadi kalau di dalam CLIL itu aspek bahasanya itu betul-betul terencana, ya, dipikirkan ya, pada topik ini mereka akan akan banyak membahas mengenai apa. Oh, passive construction itu dibutuhkan ya, itu konstruksi pasif, maka itu diajarkan ya supaya siswanya tidak salah. Nah, itulah yang disebut dengan content and language integrated learning ya. Jadi ini CLIL ini, konsep ini banyak digunakan di negara-negara Eropa ya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu misalnya pergi ke Belgia, ya di Belgia itu ini serius sekali ya, karena mereka betul-betul ingin meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris siswanya ya, dan itu direncanakan ya. Geografi kelompok guru, saya pernah bertemu dengan mereka ya, mereka itu selalu berkumpul secara rutin untuk membahas aspek bahasa apa yang harus diajarkan untuk topik tertentu ya. Jadi itu yang disebut dengan CLIL. Jadi ini adalah kelas yang mengajarkan subjek tertentu ya, bidang ilmu tertentu. Lalu yang berikutnya itu adalah CBL. Ada yang familiar tidak? Oh, tadi ya, CBL, ada yang familiar dengan abbreviation ini? Ya, ya. Jadi kalau CBL itu singkatan dari content based learning, ya, content based learning, ya. Jadi ini juga sebetulnya bukan pelajaran bahasa Inggris, tetapi ini adalah program pembelajaran ilmu subjek tertentu, ya. Jadi sama seperti tadi, bedanya di dalam kelas ini ya tidak seperti di kelas CLIL yang mengajarkan bahasa secara terencana. Di content based learning ini tidak ada ya pembelajaran bahasa, aspek-aspek kebahasaan itu tidak ada ya, tapi diharapkan juga
siswa itu bisa meningkatkan kemampuan berbahasa Inggrisnya karena mereka membaca textbook dalam bahasa Inggris, mendengarkan pelajaran dalam bahasa Inggris, gitu ya. Jadi itu CBL, Content Based Learning. Ya, abbreviation ini sangat familiar atau sangat sering digunakan ya di negara-negara di Amerika. Ya, jadi memang mengacunya sama. Ya. Tapi kalau CBL ini juga digunakan di level di tingkat high school. Ya. Sementara yang terakhir yang hari ini kita akan bahas ya, yang EMI itu lebih tertuju kepada pengajaran atau pembelajaran di bidang ilmu ya, di tingkat universitas ya. Jadi EMI itu sebetulnya sama dengan CPL ya. EMI pun di dalam konsep pertama ketika dia diperkenalkan itu dia tidak membahas aspek bahasa ya, tetapi EMI itu terkait dengan pembelajaran suatu ilmu tertentu yang disampaikan dengan media pengajarannya menggunakan bahasa Inggris ya. Tetapi konsep EMI ini lebih umum digunakan ya di konteks perguruan tinggi gitu ya. Jadi itu Nah, EMI ini banyak digunakan di negara-negara di Inggris ya. Jadi istilah ini lebih banyak digunakan di Inggris dibandingkan dengan di Amerika. Kalau nanti Bapak Ibu dan mahasiswa sekalian ya melihat-lihat artikel ya penelitian-penelitian terkait ini, EMI itu memang istilah yang banyak digunakan di Inggris ya dibandingkan dengan Amerika. Jadi ini mudah-mudahan jelas ya. Jadi yang 3 terakhir itu adalah penggunaan bahasa Inggris ya as a medium of instruction di dalam mendeliver ya mata pelajaran lain, sedangkan ESP itu betul-betul kelas bahasa Inggris ya untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Jadi fokus saya pada hari ini akan membahas EMI yang artinya membahas mengenai pembelajaran ya mata kuliah ya dalam bahasa Inggris. Oke, saya ingin memberikan sedikit background ya, mengapa EMI ini menjadi begitu populer ya, begitu menjadi diminati begitu ya, tidak hanya di Indonesia ya, tetapi terutama di negara-negara lain juga. Ya, yaitu alasannya adalah tentunya karena adanya itu ya kebutuhan untuk mengajarkan ya konten subjek dalam bahasa Inggris. Ya, ini juga tentunya terkait dengan globalisasi ya yang sekarang ini terjadi di seluruh dunia. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Dekan ya terkait dengan masyarakat dunia. Ya, jadi maka ada peningkatan ya kebutuhan ya untuk menyampaikan ya perkuliahan itu dalam bahasa Inggris, mengingat peran bahasa Inggris yang sangat penting tersebut. Dan nah ini tadi saya sudah bahas ya tentang bedanya CBL ya, Content Based Learning, Content and Language Integrated Learning, dan English as a Medium of Instruction. Dan sedangkan EMI itu sendiri yaitu biasanya dilakukan pada tertiary level. Ya. Nah, jadi walaupun ya di dalam EMI maupun CPL bahasa Inggris itu tidak dianggap sebagai tidak diajarkan ya, tetapi tetap ya orang ya mahasiswanya ya institusi itu sangat berharap ya bahwa ada peningkatan ya dalam kemampuan berbahasa Inggris dari siswa. Ya, jadi itu tetap saja menjadi goal ya walaupun dengan tingkat tekanan yang berbeda-beda gitu ya. Mungkin kalau mata kuliah itu dideliver dalam bahasa Inggris khusus hanya untuk mahasiswa Indonesia ya, saya nggak tahu apakah di Undip itu ada ya, tapi di UI itu ada ya, mungkin nggak terlalu
penting ya meningkatkan kemampuan berbahasa Inggrisnya. Tapi kalau misalnya di dalam program double degree misalnya, karena nanti akan pergi, ya maka memperbaiki kemampuan berbahasa Inggris itu menjadi suatu hal yang sangat harus dikerjakan, gitu ya. Jadi memang degrees of emphasis-nya itu berbeda-beda. Nah, di Indonesia pun sama, ya. Saat ini ya dengan rankingan, ya, dengan semakin terbukanya kemungkinan kita berkolaborasi, ya berkomunikasi, ya sharing ilmu, ya maka kita juga menganggap ya bahasa Inggris itu sangat penting, ya. Dan seingat saya Pak Nasir itu Menteri Pendidikan kita yang lama itu bahkan memutuskan ya untuk mengajarkan subjek gitu ya, menerapkan EMI ini di level perguruan tinggi ya, walaupun sebetulnya setelah saya membaca penelitian yang dilakukan oleh British Council timnya, itu sebetulnya kalau undang-undangnya sendiri di Indonesia itu tidak mengizinkan ya pemberian kuliah dalam bahasa Inggris, kecuali kalau itu bidang keahlian yang dipelajarinya adalah bahasa Inggris. Jadi kalau di kita di prodi bahasa Inggris itu tentunya boleh ya mendeliver kuliah dalam bahasa Inggris. Tapi sebetulnya kalau menurut undang-undang media pembelajaran itu harus menggunakan bahasa Indonesia. Ya, tapi ya ini di sini ada sesuatu yang sebetulnya tidak sesuai dengan undang-undang, tapi ya dibiarkan gitu ya karena aspek lain yang dibutuhkan ya. Nanti kita akan lihat apa sih sebetulnya yang menyebabkan itu terjadi. Nah, inilah penyebabnya ya, karena adanya economic and pedagogical benefits dari penerapan EMI ini. Ya, jadi kalau itu dilakukan itu kita bisa mendapatkan beberapa manfaat gitu ya. Menurut Wilkinson ya, itu program EMI ini ya sedikitnya kalau dari aspek pedagogis ya itu kita bisa meng-attract international student ya untuk bisa datang ke institusi kita ya. Kan kalau perankingan itu menjadi salah satu hal yang harus dipenuhi ya, memiliki sejumlah mahasiswa asing sekian di universitas kita gitu ya. Jadi kalau kita punya mata kuliah yang diajarkan dalam bahasa Inggris, maka mahasiswa dari negara lain itu akan tertarik ya dari universitas lain. Oh, bisa datang nih ke Undip ya, ambil mata kuliah ini begitu ya. Jadi itu pedagogical benefits yang bisa kita dapat. Ya. Lalu program ini ya juga diharapkan ya seharusnya ya bisa meningkatkan ya kemampuan bahasa Inggris dari mahasiswa lulusan kita. Dan kalau itu terjadi ya maka diharapkan ya nilai kompetitif mereka di global market itu akan menjadi sangat tinggi begitu ya. Mereka akan bisa bekerja ya karena kemampuan berbahasa Inggris yang lancar, karena sudah terbiasa berpikir menggunakan istilah-istilah konsep-konsep dalam bahasa Inggris ya yang dipahami sama oleh masyarakat dunia, maka dia akan bisa meningkatkan their competitive edge ya in the global marketplace ya, maka dia bisa berkompetisi ya dengan para lulusan yang lain gitu ya. Jadi ini penting sekali ya, apa benefits-nya begitu. Lalu dikatakan ya melalui penelitian Astuti, Aziz, Sunarti, dan Barati pada tahun 2019, ternyata EMI ini juga memenuhi ya requirement ya atau tujuan dari the 21st century pedagogy. Ya, jadi pendidikan abad 21 itu juga menuntut ya bahwa mahasiswa itu harus memiliki opportunity untuk bisa berkontak dengan ya masyarakat internasional ya supaya dia memiliki apa yang disebut dengan konektivitas global dan juga memiliki intercultural competence ya, karena kita itu sekarang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Dekan borderless ya, kita bisa bekerja di mana saja ya, yang penting kita memiliki kompetensi ya. Jadi misalnya saya
punya keponakan gitu ya, itu bisa bekerja di Amerika, di Facebook ya. Sekarang mau dekat ke Indonesia ya, pindah ke Singapura ya. Maka ya ada juga Facebook di Singapura ya. Jadi Anda melihat bahwa sekarang ini dunia itu sangat borderless. Ya, kita bisa pindah bekerja di sebuah perusahaan yang sama di negara yang kita inginkan ya. Jadi itu juga menjadi goals ya dari the 21st century pedagogy ya, bahwa lulusan-lulusan kita itu ya harus bisa ya memiliki kesempatan ya untuk melakukan konektivitas global dan memiliki apa yang disebutkan intercultural competence ya, karena kan nanti bertemu dengan orang dari berbagai negara ya. Kalau di dalam program EMI ini setidaknya kan mereka akan terbiasa ya dengan culture di bidang ilmu tersebut ya, karena mereka sudah terbiasa. Ya, jadi itu alasan mengapa EMI itu menjadi hot issue gitu ya, karena adanya economic and pedagogical benefits. Ya. Oke, nah saya juga melakukan beberapa review literatur ya untuk melihat sebetulnya praktek EMI di negara-negara lain itu bagaimana begitu ya. Nah, ada beberapa penelitian. Yang pertama itu dikerjakan oleh Pecorari dan Malmstrom ya pada tahun 2018 ya. Seperti tadi saya sudah sampaikan ya, bahwa mereka itu juga menemukan bahwa ya keterampilan berbahasa Inggris itu tidak menjadi outcome yang secara eksplisit ya dinyatakan di dalam kurikulum ya. Jadi pembelajaran bahasa itu bukan sesuatu yang terencana ya, tidak secara sistematis diajarkan ya. Tetapi pada waktu yang bersamaan ya, semua orang tua, semua mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dengan menggunakan bahasa Inggris itu berharap ya mereka akan bisa meningkatkan kemampuan berbahasa Inggrisnya. Ya, jadi itu sesuatu yang faktanya seperti itu. Ya. Nah, lalu Bosterman ya itu menemukan ya dalam penelitiannya bahwa walaupun ya, aspek kebahasaan itu tidak menjadi sesuatu yang diajarkan secara terencana, disiapkan, ya, tetapi sebagian besar ya dosen-dosen bidang ilmu itu ya ketika mereka melihat mahasiswa melakukan kesalahan-kesalahan, ya mereka itu juga memberikan perhatian ya terhadap hal tersebut dan berusaha untuk memberikan balikan ya untuk perbaikan bahasa dari mahasiswanya. Ya, tapi semuanya dilakukan secara spontan, gitu ya. Tidak ada preparation. Hari ini saya ingin membahas yang mana, ya. Dan saya berpendapat bahwa apa yang terjadi ya di berbagai negara ini juga mencerminkan ya kenyataan yang ada di Indonesia. Ya, jadi the situation described here ya dalam berbagai artikel tersebut, it's true of the implementation of the EMI in Indonesia. Nah, jadi di Indonesia itu juga menurut saya seperti itu ya. Jadi kita biasanya kalau menerima mahasiswa double degree program nggak memikirkan ya kalau ada mahasiswa yang kemampuan berbahasa Inggrisnya lemah ya mereka harus survive sendiri ya, belajar sendiri, memperbaiki bahasa Inggrisnya sendiri gitu ya. Jadi ini juga situasi fenomena yang sama yang ada di Indonesia. Nah, bagaimana kita sekarang ingin melihat ya EMI di Indonesia ini bagaimana? Tadi sudah dikatakan ya bahwa luckily ya kita sangat beruntung ya bahwa di Indonesia itu bahasa Inggris diterima dengan sangat baik ya. Tidak ada orang tua yang tidak mengizinkan anaknya belajar bahasa Inggris. Ya, jadi boleh dikatakan both English and Indonesian coexist harmoniously in Indonesia. Ya, jadi PR kita sudah beres ya, nggak ada problem ya. Kalau di negara-negara yang bahasa Inggrisnya nggak boleh dipelajari itu kan akan sangat bingung ya mengatasi hal tersebut. Tapi di Indonesia itu tidak. Ya bahkan
pemerintah juga sangat mendukung ya pembelajaran bahasa Inggris. Kalau saya tidak salah di dalam kurikulum yang baru itu bahkan juga sudah menggunakan CFR ya di dalam capaian kemampuan berbahasa Inggris ya siswa-siswa di Indonesia. Jadi sudah menggunakan standar yang internasional gitu ya. Nah, jadi penggunaan bahasa Inggris ya sebagai media pembelajaran itu tidak hanya di universitas ya, karena pemerintah juga mengizinkan ya di sekolah-sekolah dasar ya, di sekolah menengah ya, tapi tentunya itu punya istilah sendiri ya, namanya saya nggak tahu tuh apa sih program apa ya, tapi boleh ya ada SMA ya yang memang menggunakan bahasa Inggris ya dalam pengajarannya, dalam kegiatan mereka sehari-hari ya. Bahkan kan di Indonesia juga banyak sekali, bahkan belum sampai kindergarten yang preschool itu juga sudah semuanya berbahasa Inggris ya. Jadi kalau Bapak Ibu dengar di mall itu they are more fluent ya talking in English than in Indonesian ya, barangkali anak-anak kecil yang di sekolah itu ya. Ya itulah yang ada di Indonesia ya. Sekarang itu bahasa Inggris memang sudah menjadi medium of instruction ya. Walaupun bahasa Inggris itu tetap dianggap sebagai foreign language ya, karena English is not our official language ya, tetapi persyaratannya ya untuk menjadi negara konteks second language itu adalah English is an official language and English is used as a medium of instruction. Jadi di Indonesia persyaratan satu sudah dipenuhi ya, bahasa Inggris sudah, tapi bahasa Inggris itu it's not our official language dan kemungkinan besar ini akan berubah itu kecil ya, karena kita semua sangat bangga dengan bahasa Indonesia ya, yang merupakan bahasa pemersatu begitu ya. Jadi sangat kecil kemungkinan itu akan diganti dengan bahasa Inggris ya. Jadi inilah situasi di Indonesia saat ini ya. Nah, saya membaca dari British Council document ya yang meneliti tentang praktek IMI di Indonesia ya, dan dikatakan bahwa ada 5 tipe ya, IMI di tingkat perguruan tinggi. Nah, ini ya beberapa ini yang saya pelajari ya. Jadi ini saya mengambil source-nya dari The State of English as a Medium of Instruction, IMI in Higher Education Institution in Indonesia. Ya, jadi menurut British Council itu ada 5 macam program IMI ya di Indonesia di tingkat perguruan tinggi. Ya, dan dari analisis saya ya, saya melihat kelima program ini di UI ada semua. Ya, saya nggak tahu di di Undip ya, tapi mari kita lihat bersama-sama ya. Nanti Bapak Ibu boleh menulis di chat kalau program itu ada ya, dengan mengatakan yes ya. It's in our university. Ya, yang pertama itu yang disebut dengan International Double Degree Program. Ya, jadi deskripsinya ini adalah program kolaborasi ya antara sebuah universitas di Indonesia dengan sebuah universitas di luar negeri. Bisa juga kolaborasinya itu satu universitas di Indonesia dengan lebih dari satu universitas di luar negeri. Ya, misalnya saja di Universitas Indonesia itu di Fakultas Kedokteran itu memiliki double degree program, tidak hanya dengan universitas di Australia tetapi juga dengan universitas di Inggris. Mahasiswanya bisa memilih mau pergi ke Inggris ataukah mau pergi ke Australia. Ya. Nah, lulusannya itu akan mendapatkan 2 gelar, ya, double degree program. Dan mereka, karena ini undergraduate program, mereka pergi ke negara universitas mitra tersebut biasanya pada tahun ketiga atau keempat. Ya. Jadi mereka belajar di sana selama 1 tahun. Jadi misalnya Fakultas Kedokteran UI itu Bachelor of Medicine-nya itu diberikan oleh universitas di luar negeri, ya. Tetapi ini ke dokternya itu dari UI, gitu ya. Jadi double degree dalam pengertian yang seperti itu. Ya, jadi ini yang pertama.
Ya. Lalu yang kedua, ada yang disebut dengan International Single Degree Program. Ya, jadi kelas-kelasnya itu disampaikan semuanya dalam bahasa Inggris, tapi studentnya adalah student Indonesia dan juga diselenggarakan di universitas di Indonesia. Ya, jadi mereka sudah menggunakan bahasa pengantar bahasa Inggris belajarnya di Indonesia. Ya, nah menurut laporan British Council, ya program-program ini ada biasanya di universitas-universitas yang sudah mapan, ya seperti misalnya Undip, UI, ya yang sudah cukup besar lah ya universitasnya. Nah dari dua program ini apakah ada di Undip? Mungkin ada yang mau menjawab. Ada, Bu. Ya, ada ya. Di Undip ada 15 program studi yang berada di bawah naungan IUP, International Graduate Program. Ada yang double degree, ada yang single degree. Oke. Ya. Jadi mulai dari Fakultas Kedokteran, kemudian kalau di Fakultas Ilmu Budaya kita memiliki sastra Inggris, single degree. Tapi sistemnya single degree. Ya. Kredit transfer sistemnya. Oke, ya tapi jadi belajarnya di Indonesia dan di negara lain yang double degree itu ya Pak? Betul ya, betul. Oke, baik. Dari awal kita sudah menerapkan MI tadi untuk semua mata kuliah yang ada di program studi tersebut. Oke, jadi semua subjeknya mata kuliahnya disampaikan dalam bahasa Inggris. Betul ya. Oke, baik. Terima kasih Pak untuk sharingnya. Lalu yang berikutnya yang disebut dengan regular EMI program. Ya, jadi ini programnya program kelas reguler, tapi mahasiswa itu diwajibkan ya untuk mengambil sejumlah mata kuliah yang disampaikan dengan menggunakan bahasa Inggris ya dengan EMI. Ya, tujuannya adalah karena biasanya pembelajaran bahasa Inggris di tingkat universitas itu hanya diberikan 1 semester, hanya 2 atau 3 SKS dengan jumlah belajar jam yang tidak lebih dari 40 jam ya, atau kalau 3 SKS yang mungkin sekitar 48 jam ya. Maka beberapa universitas itu memutuskan ya mahasiswa harus mengambil ya mata kuliahnya itu yang dideliver dalam bahasa Inggris. Ya, tujuannya adalah agar bahasa Inggrisnya terus dipertahankan dan bahkan bisa ditingkatkan. Ya, tujuannya sama, yaitu untuk bisa bersaing dengan pasar global. Nah, di UI sendiri, program regular EMI program ini hanya ada sejauh yang saya ketahui di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ya, jadi itu sudah jelas peraturannya. Mereka harus mengambil 12 SKS, terserah ya 3 atau 4 mata kuliah yang diajarkan di dalam bahasa Inggris. Jadi boleh dikatakan mereka memiliki perhatian yang sangat besar ya memastikan bahwa lulusannya itu memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang baik pada saat lulus begitu ya. Nah, itu ada di satu fakultas saja. Apakah di Undip regular EMI program ini ada? Mungkin ada yang mau sharing? Ya, ini saya bisa Bu Sisil, untuk yang regular MI program ini sebagian besar kami yang menggunakan regular ini. Jadi mahasiswa itu wajib mengambil 1 semester mata kuliah luar dengan equivalensi kredit sekitar 20 SKS begitu. Dan tapi ditawarkan oleh fakultas-fakultas yang berbeda, Pak? Ya, di fakultas ada 11 fakultas yang ada di Undip itu menawarkan semuanya. Masing-masing ada yang 1 program studi, ada yang 2 begitu. Yang paling lama itu Fakultas Ekonomi. Sama yang ya. Menawarkan ketiganya di sini dari mulai yang International Double Degree, kemudian Single Degree Program, dan regular di sini. Oke, ya di UI itu malahan baru 1 fakultas ya. Fakultas-fakultas yang lain belum ini ya. Tapi kalau di ekonomi itu memang wajib ya. Jadi 12 SKS itu harus diambil dengan gitu ya. Malahan di Undip sudah jauh lebih dulu ya.
menerapkan ininya. Fakultas Menurut saya Ekonomi. baik. Ya, baik sekali sih kalau bisa. Lalu yang berikutnya itu yang ditemukan ya oleh tim dari British Council ini yang disebut dengan International Exchange Student EMI Program. Ya, jadi program ini diciptakan ya karena banyaknya mahasiswa internasional yang ingin belajar di universitas kita, gitu ya. Jadi misalnya dari Malaysia, dari Singapura, ya mau mengambil mata belajar di UI, ya beberapa mata kuliah, dan karena terbatasnya mata kuliah yang diajarkan dalam bahasa Inggris, maka kita juga menciptakan ya beberapa mata kuliah yang khusus ditujukan untuk mahasiswa internasional. Misalnya kalau di FIB itu kita menawarkan mengenai Indonesian culture. Ya, jadi biasanya mahasiswa asing kalau belajar di UI selalu tertarik ya untuk mengambil mengenai Indonesian culture itu karena deliver dalam bahasa Inggris ya sehingga mereka tidak sulit mengikuti perkuliahannya. Nah, itu kursus ini biasanya diikuti oleh mahasiswa dari berbagai negara dan disampaikan sepenuhnya dalam bahasa Inggris. Lalu yang juga ditemukan adalah adanya beberapa postgraduate EMI program. Ya, jadi sama seperti International Double Degree Program, ini adalah kolaborasi antara sebuah universitas di Indonesia ya atau dengan beberapa universitas di luar negeri, tapi untuk program S2. Ya. Nah, biasanya juga sama, mereka akan mendapatkan 2 sertifikat, tapi mereka biasanya 1 tahun di Indonesia dan 1 tahun di luar negeri, gitu. Ya, jadi ini beberapa program EMI yang ada di Indonesia. Sampai di sini ada pertanyaan atau komentar? Ada Ibu Sisil, ada pertanyaan lewat WhatsApp. Ini nanti saya bacakan ya. Kebetulan di chat tetapi direct message, jadi nggak bisa terbaca oleh Ibu mungkin. Oh, baik. Ada di dalam. Ya, saya coba buka ya direct message. Iya, tapi mungkin saya ketikkan aja dulu. Atau saya bacakan ya, Bu? Iya, silakan. Tadi disebutkan bahwa EMI idealnya diberikan kepada mahasiswa yang kemampuan bahasa Inggrisnya minimal di tingkat intermediate atau menengah. Nah, apakah diperlukan tambahan English course seperti yang tadi disebutkan seperti ESP, kemudian CLIL atau yang lainnya sebelum mereka bergabung dengan kelas ini yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar ya? Terima kasih. Oke, baik. Ya, jadi idealnya memang seperti itu ya, tetapi itu juga menyangkut budget ya. Ada extra money ya. Maka sebagian besar universitas di Indonesia ya khususnya di UI ya yang saya paling bisa berikan contohnya, dulu ketika Fakultas Kedokteran memulai program International Double Degree Program, itu peningkatan kemampuan berbahasa Inggris itu diintegrasikan di dalam program. Dan mereka bekerja sama dengan language center yang ada di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. Tetapi kemudian setelah program ini laku ya, mereka tidak perlu mencari student begitu ya, sudah semua datang begitu ya. Maka itu program mengikuti kelas bahasa itu sudah tidak ada lagi. Ya, jadi diserahkan kepada masing-masing dan juga kemungkinan juga karena sekarang peminatnya banyak, requirement masuknya bisa lebih tinggi. Ya, kalau dulu itu kan masih baru ya, requirement masuknya itu lebih tinggi sehingga problem bahasa Inggris itu tidak terlalu menjadi masalah besar. Ya, jadi misalnya kan requirement IELTS-nya sekarang itu kan 6,5 gitu ya, walaupun juga akhirnya sangat beragam kemampuan berbahasa karena bisa juga memasukkan nilai ITP 550 ya. Sementara itu tidak sama ya, ITP 550 itu kan lebih pada receptive skill. Sedangkan kalau IELTS itu kan 6,5 itu memang sudah ada juga productive skill-nya ya, nilai productive skill-nya. Jadi memang idealnya harus di-address ya kalau khususnya programnya itu International Double Degree Program, karena nanti kalau mereka pergi itu biasanya universitas mitra itu ada persyaratan ya, yang harus dipenuhi tentang kemampuan berbahasa Inggrisnya. Nah, saya tidak tahu nanti dari program yang sedang kami jalankan ini, mudah-mudahan ada banyak pemikiran ya bagaimana ini bisa dipecahkan gitu ya. Kalau menyelenggarakan kursus lagi itu mahal,
ya, maka nanti bisa lahir ide-ide yang tentunya itu untuk kemajuan program EMI di Indonesia. Nah, tapi misalnya kalau yang International Single Degree Program, karena mereka tidak harus ke luar negeri, mungkin tuntutannya itu tidak setinggi ya di dalam International Double Degree Program. Semoga menjawab Bapak Ibu pertanyaannya. Ya. Baik, tapi itu PR sebetulnya ya. Yang saya juga ingin nanti dari peserta ini bisa setidaknya mendapatkan insight gitu ya. Yang idealnya itu gimana gitu ya. Karena pasti saja di dalam kelas ada mahasiswa yang kemampuan berbahasa Inggrisnya tidak sesuai gitu ya dengan harapan kita. Oke. Ada lagi Bu Ayu? Baru satu itu Ibu. Baik, ya saya lanjutkan ya. Oke, nah topiknya kan tentang challenges ya. Jadi kita itu tadi background ya supaya Bapak Ibu juga jelas ya, mahasiswa semua jelas tentang EMI di Indonesia. Lalu apa sih tantangan yang dihadapi? Ya, saya pada tahun 2019 waktu itu bekerja sama dengan seorang dosen dari Amerika, ya, dibiayai oleh RILO, Regional English Language Office, itu menyelenggarakan sebuah program pelatihan, ya, tetapi berbeda dengan program yang saat ini berjalan. Itu adalah pelatihan pendek, tapi dengan bantuan RILO itu kami mendapatkan juga dosen-dosen hampir dari seluruh Indonesia, begitu ya, ada perwakilannya lah, semua ikut hadir. Nah, di dalam pertemuan itu saya melakukan penelitian kecil ya bersama teman saya Heather Linville, ya, Dr. Heather, untuk melihat ya sebenarnya apa sih ya tantangan yang dihadapi oleh EMI di Indonesia ini. Nah, inilah hasil yang saya tuliskan dalam paper yang saat ini masih dalam proses publikasi ya, belum diterbitkan tapi sudah di-approve ya, yang akan diterbitkan dalam bentuk chapter ya oleh sebuah publisher di Amerika. Yang masalah yang muncul adalah tentang lecturers and students language proficiency. Ya, jadi dari kuesioner yang kami kirimkan, itu ternyata terbukti bahwa dosen-dosen sendiri itu tidak merasa pede ya, mengajar menggunakan bahasa Inggris. Jadi mereka juga merasa perlu ya ada pendampingan, ya ada pelatihan ya untuk hal tersebut. Lalu mereka juga mengatakan bahwa studentnya itu language proficiency-nya itu sangat bervariasi. Ya, khususnya biasanya sering terjadi karena kita juga memikirkan kuota ya, number of students ya. Kalau terlalu sedikit itu nanti universitas harus subsidi dan segala macam ya. Kadang kita akhirnya jadi tidak terlalu memperhatikan tentang student language proficiency ya. Boleh dikatakan ada yang di bidang ilmu tertentu ya udah semua mahasiswanya yang daftar diterima gitu ya, dan akhirnya dosennya yang kewalahan ya karena kemampuan berbahasa Inggris mereka kurang ya, padahal mereka harus belajar dalam bahasa Inggris gitu ya. Nah, hal lain lagi adalah yang sering terjadi yang menurut hasil research ini, banyak dosen yang sangat menguasai bidang ilmunya tetapi tidak fasih berbahasa Inggris. Nah, itu juga sebuah tantangan ya, karena dia memiliki pengetahuan yang luar biasa mengenai bidang, tapi dia tidak bisa berpartisipasi di dalam program international double degree ya, karena kemampuan bahasa Inggrisnya. Jadi itu salah satu tantangan yang dihadapi di dalam konteks EMI di Indonesia. Lalu yang kedua, itu banyak beberapa dosen itu mengatakan bahwa universitasnya itu tidak memiliki resources yang memadai. Jadi jurnal-jurnal yang di bidang ilmu itu sendiri mereka tidak berlangganan, ya, sehingga kalau mereka harus mendeliver kuliah dalam bahasa Inggris dan harus meng-assign mahasiswa untuk membaca tambahan, itu sulit sekali mendapatkan jurnal-jurnal tersebut. Ya, jadi ini juga tantangan ya, yang dihadapi ya, oleh beberapa universitas yang sudah melaksanakan program EMI ini. Lalu yang berikutnya
ya, mereka mengatakan bahwa studentnya itu sangat ya bervariasi. Ya, jadi memang kata orang ya, walaupun saya tidak tahu apakah sekarang ini sudah, karena sekarang peminatnya juga sudah banyak ya, seleksinya jauh lebih ketat ya untuk bisa diterima di program double degree. Kalau dulu seingat saya ketika di awal itu ya, kami sampai mencari mahasiswa dari Malaysia juga ya, supaya banyak pesertanya gitu ya. Program itu sangat bervariasi. Ya, jadi ada mahasiswa yang sudah sangat biasa ya dengan konteks belajar yang sangat Western begitu ya, dengan menggunakan bahasa Inggris karena mereka SMA-nya juga di luar negeri. Ya. Ada anak-anak dari daerah yang sangat sederhana ya, yang juga bahkan tidak terbiasa dengan kehidupan di Jakarta ya, itu jadi menimbulkan banyak apa ya masalah motivasi dan segalanya. Mereka menjadi sangat apa ya terintimidasi gitu ya, melihat teman-temannya yang sangat canggih, sehingga itu juga menjadi tantangan yang untuk para dosen itu harus diperhatikan gitu ya. Mereka nggak bisa terserah saja gitu ya, karena kalau tidak mereka akan fail ya. Jadi mereka juga membutuhkan pendampingan ya, menurut penelitian kecil yang saya lakukan ini. Lalu mereka juga melihat bahwa ada yang disebut dengan gap ya. Program ini itu tidak memberikan kesempatan ya kepada mereka yang berasal dari lower economic background ya untuk bisa turut serta di dalam program ini, karena biasanya program ini harganya mahal uang kuliahnya ya. Jadi dan belum lagi kan kalau studinya di luar negeri itu juga biaya yang diperlukan itu di luar dari tuition fee ya, orang tua harus itu. Padahal sebetulnya program ini kan bagus sekali ya untuk mempersiapkan orang untuk bisa compete di market global begitu. Ya, jadi ini beberapa tantangan ya yang dihadapi dan yang tentunya harus dipecahkan ya. Lalu mereka juga mengatakan institusi dan juga pemerintah itu tidak melakukan investment yang memadai ya dengan menyediakan program pelatihan yang dibutuhkan oleh para dosen gitu ya. Rata-rata ya sudah dicemplungkan saja ya mengajar EMA gitu ya. Kalau yang mungkin punya pengalaman karena sering mengajar di luar negeri sebagai dosen visiting scholar ya nggak masalah. Tetapi banyak juga dosen-dosen muda ya yang harus ya, melakukan itu dan mereka merasa mereka tidak dibekali. Jadi ini tantangan ya, yang ada. Nah, tantangan yang ada di Indonesia ini apakah juga sama ya? Ini saya mengambil dari hasil riset saya ya, tapi belum terbit ya papernya ya. Lalu apakah sama ya dengan tantangan yang dihadapi di negara-negara lain ya? Dari berbagai sources yang saya baca ya, isu yang ada yang berupa tantangan itu juga kurang lebih sama. Ya, jadi mereka juga menghadapi pedagogical issues ya, seperti misalnya di Vietnam ya, itu juga sama ya. Jadi lecturers-nya yang tidak siap ya karena kemampuan berbahasa Inggris yang kurang memadai ya, student-nya yang sangat rendah ya, sehingga menimbulkan kesulitan di dalam konteks pembelajaran di kelas ya. Lalu juga economic issues itu juga dihadapi ya, dana untuk melakukan additional training itu juga tidak tersedia di dalam institusi ya. Jadi sebetulnya apa yang dihadapi di negara-negara lain ya, khususnya negara-negara yang berkembang ya seperti Thailand ya, di Vietnam itu juga sama ya, dan social issues di sini ya sama juga ya, yaitu adalah social inequality. Jadi adanya masalah kesenjangan ya antara mereka yang bisa mendapatkan manfaat dari program ini dan mereka yang tidak bisa mendapatkan manfaat dari program ini yang sesungguhnya bisa membekali mereka untuk bisa berkompetisi ya dengan lebih baik di global di pasar global begitu. Ya, jadi ini tantangannya ya. Nanti kita akan kembali bagaimana
pihak itu ya, atau merespon terhadap berbagai tantangan tersebut. Tapi juga ya di lain pihak ya, walaupun ya mungkin PR kita masih banyak, ya itu juga program ini memberikan beberapa kesempatan yang sangat baik ya kepada baik dosen maupun mahasiswa. Ya, jadi yang pertama tentunya seperti tadi sudah juga disampaikan, ya program IMI ini memberikan kesempatan ya baik kepada dosen maupun mahasiswa ya untuk melakukan jejaring gitu ya. Ketika mereka belajar di luar negeri, mereka bisa bertemu ya dengan teman-teman dari negara lain ya. Ketika dosen juga mendapatkan kesempatan kalaupun tidak pergi dalam pertemuan rapat ya, bertemu dengan orang-orang dari universitas lain ya, mereka juga bisa melakukan ini ya. Lalu juga adanya kesempatan studying overseas itu ya, tentunya karena khususnya yang di dalam program double degree ya, itu mereka bisa belajar ya ke luar negeri ya. Lalu para pengajarnya itu juga bisa mengikuti joining lecturer exchange program ya, karena kadang mereka juga kenal lalu diundang ya, bisa menjadi pengajar di sana ya. Itu juga kesempatan ya yang dimiliki ya. Nah, hal lain yang tentunya juga sangat bernilai adalah sharing knowledge ya. Jadi kalau khususnya di dalam ilmu sosial itu kan ketika Anda berdiskusi, belajar di luar negeri, Anda bisa memberikan semacam sharing yang betul-betul konteks Indonesia gitu ya, sehingga global audience itu bisa lebih paham ya tentang Indonesia ini ya. Dan juga bisa juga dengan partner universities itu kita juga bertukar melakukan penelitian bersama ya. Itu merupakan kesempatan yang ada ya, yang terbangun lewat program IMI ini. Dan tentunya ya seperti tadi sudah disampaikan, program ini mempersiapkan ya, mahasiswa ya to enter global market dengan ya international exposure. Ya, jadi kita mempersiapkan mereka untuk bisa memasuki ya market global. Ya, jadi tidak bekerja lagi di Indonesia, tapi mereka bisa bekerja ke luar negeri. Ya. Karena sekarang ini sudah borderless, ya, jadi Anda bisa berada di mana saja, ya, tidak menjadi masalah. Ya, jadi ini juga hasil dari penelitian yang saya lakukan, ya. Dan kalau di international context begitu ya, sama ya, kurang lebih juga mereka mengatakan bahwa IMI program ini it's an aid ya, and a competitive advantage in professional achievement. Ya, jadi itu bisa mempersiapkan ya mahasiswa kita ya untuk nanti karir profesional mereka. Dan juga ini membuka akses ya terhadap kolaborasi ya dengan berbagai universitas di luar negeri. And it's also widen lecturers' knowledge and experiences ya, karena biasanya di dalam program-program tersebut ada pertemuan bersama ya, sharing, melakukan refleksi bersama ya. And it is a means of career advancement ya, jadi baik untuk dosen maupun untuk mahasiswanya ya. Dosen kalau bisa nanti kemudian ya mengajar ya 1 semester ya di universitas mana ya karena kepakarannya, yaitu merupakan career advancement. Ya, jadi ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dewi ya, Dewi ini scholar yang sekarang bekerja di Australia ya, lalu oleh Wu and Burns ya yang melakukan penelitian di Vietnam ya, dan juga Anne Burns itu juga banyak sekali pengalaman internasionalnya. Ya, jadi itu kira-kira opportunities ya dan challenges ya, yang kita semua opportunities yang kita miliki dan challenges yang harus kita hadapi. Ya, lalu how to deal ya with the challenges ya, bagaimana nih ya ada tantangan-tantangan yang harus dihadapi ya. Saya pribadi bersama dengan Heather Liddell ya di dalam paper yang nanti akan diterbitkan itu ya, saya sangat setuju ya dengan apa yang disampaikan oleh Pecorari and Malmstrom ya, yaitu bahwa EMI itu
involves an educational setting, in which language learning objectives are in symbiosis rather than in tension with the subject content objective, and in which good planning ensure that the precondition for success are in place, and that the acquisition of English should be incidental but not accidental. Ya, jadi di sini Pecorari dan Malmstrom itu menekankan bahwa EMI itu harus merupakan setting atau konteks pembelajaran di mana baik objektif untuk language learning dan subjek kontennya itu harus diselaraskan begitu ya. Jangan sampai diabaikan begitu ya. Jadi perlu ada planning yang baik. Nah, PR kita yang seperti tadi saya katakan, dan itu menurut saya itu menjadi topik penelitian yang buat saya sangat menarik ya, ingin merumuskan itu ya. Jadi bagaimana yang ideal di konteks Indonesia itu ya untuk mengadres aspek kebahasaan tersebut ya, karena di sini dikatakan tidak menjadi seperti CLIL ya, kita tidak perlu mengajarkan ya secara ini ya, ini the acquisition of English is incidental, tapi itu tidak boleh menjadi sesuatu yang accidental ya, hanya kalau ya dosennya mau terangin gitu ya, tidak seperti itu ya. Jadi ini yang menurut saya ideal ya, menurut saya, tapi tidak tahu nanti perumusannya bagaimana ya. Ini nanti dari program yang sedang kita kembangkan itu mudah-mudahan akan lahir ya ide-ide brilliant begitu ya, yang nanti bisa mengadres ya tentang hal ini ya. Jadi ini salah satu yang kita bisa lakukan, yaitu mengembangkan ya sebuah program yang bisa memecahkan ya masalah pedagogical issues ya. Dan yang kedua, ini juga yang saya sudah sampaikan, yaitu kami ingin juga mengadres problem ya, kenyataan ya, bahwa institusi itu tidak melakukan investment yang memadai ya terkait dengan persiapan dosennya sebelum memulai mengajar. Ya, jadi saya waktu itu bersama dengan teman-teman di UI ya, mengambil inisiatif ketika British Council menawarkan program hibah ya, bersaing ya, tentunya kita memasukkan proposal dan British Council akan menilai, tetapi program itu harus disusun bekerja sama dengan sebuah universitas di Inggris ya, jadi modelnya itu harus seperti itu, berpartner ya, jadi misalnya UPI bersama dengan York University. Nah, waktu itu kami memilih bekerja sama dengan Sheffield University ini untuk menjawab ya tentang the need of investment in the training of EMI lecturers ya. Lalu kami mendapatkan hibah, jadi proposal kami diterima ya dari British Council ya. Programnya masih berjalan ya. Ini merupakan kolaborasi antara UI dengan University of Sheffield. Dan saat ini itu masih saya senang sekali ya, karena masih dari 89 atau 86 yang mendaftar ya dosen, itu masih ada 71 yang bertahan ya. Itu juga sudah ini ya, bagus sekali ya, karena biasanya kalau online course itu success rate-nya rendah sekali ya, karena kan kita di awal itu dengan online course ya. Jadi involve participant, dan dari 24 institusi yang terdaftar mengikuti program ini sampai hari ini masih 22 ya higher education institution yang bertahan gitu ya. Dan ini merupakan sebuah hal yang baik sekali. Jadi berbeda dengan program yang dulu saya selenggarakan dengan itu, programnya pendek hanya 1 minggu. Program ini berlangsung dari April sampai dengan Januari 2023. Jadi cukup panjang. Programnya diharapkan bisa memberikan bisa menjawab lah ya kebutuhan yang diperlukan oleh para dosen tersebut. Nah, ini goals-nya ya. Kita ingin supaya dosen-dosen itu bisa menggunakan Inggris secara efektif ya sebagai medium of instruction. Jadi artinya kita juga ingin mengadres ya berbagai macam bahasa yang diperlukan untuk lectures, tutorials, ya, lalu juga hal yang tidak kalah pentingnya itu memberikan feedback, ya, karena dari feedback itulah biasanya
mahasiswa bisa belajar banyak sekali. Ya, jadi bagaimana memberikan feedback yang baik gitu. Dan kita ingin juga mereka tentunya setelah bahasa Inggrisnya bisa meningkat juga mendeliver effective subject specific lecture-nya dalam bahasa Inggris. Jadi ini EMI-nya ya nanti juga kita akan usahakan untuk bisa dipenuhi di dalam pelatihan ini. Lalu kita juga ingin membantu para dosen ya untuk mendesain ya mata kuliah EMI-nya itu dengan memperhatikan prinsip-prinsip EMI ya sehingga nanti mereka bisa mendeliver course itu dengan kepercayaan diri yang tinggi begitu ya karena sudah memperhatikan aspek metodologinya ya aspek bahasa. Jadi ini yang diharapkan dan kemudian goals yang keempat kita juga ingin membekali dosen-dosen karena semakin maraknya ya international exchange student tentunya di kampus kita akan banyak sekali ya mahasiswa internasional dan kita berharap itu kita juga bisa mensupport ya dan mengelola mahasiswa-mahasiswa ini dengan sangat baik ya karena banyak juga yang akhirnya stres ya ketika datang ke Indonesia begitu ya karena budaya yang sangat berbeda. Nah itu how to handle this itu juga akan di address. Nah ini ya yang pertama itu modulnya judulnya English in University and Academic Context. Yang kedua teaching subjects through English yaitu EMI-nya sendiri. Nah di bulan Juli kami akan mengadakan master training. Jadi karena kami ingin memastikan bahwa program ini nanti berkelanjutan. Jadi perwakilan yang dikirimkan oleh institusi itu nanti akan dilatih untuk menjadi master trainer. Dan nanti setelah kembali ke institusinya, itu mereka akan bisa menggunakan bahan-bahan yang sudah mereka gunakan untuk berbagi dengan dosen-dosen lain di institusinya. Karena kan tidak mungkin mengirimkan semua dosen ke Jakarta. Gitu ya. Jadi ini akan diselenggarakan di minggu kedua dan ketiga bulan Juli. Lalu mereka akan mendesain ya, EMI module design dan kemudian ada course lagi mengenai supporting international. Jadi itu programnya ini mungkin saya bisa perlihatkan ya. Jadi kami online programnya itu seperti ini menggunakan istilahnya Moodle ya, program Moodle. Nanti saya boleh tunjukkan sedikit ya kalau nanti saya nggak mengalami kesulitan mencobanya ya, karena saya ini nggak terlalu pandai. Nah ini misalnya modul satunya itu tentang lectures, ya tutorials, lalu tentang giving feedback, ya bagaimana, lalu tentang research itu sendiri ya kalau kita melakukan pembimbingan ketika mahasiswa menulis ya kalau itu harus disampaikan dalam bahasa Inggris itu bagaimana. Lalu kita juga memiliki community of practice, ya, COP, dengan menggunakan program baru, nggak baru sih sebetulnya ya, tapi katanya biasanya itu dipakai untuk gamers ya, tapi kali ini dipakai untuk keperluan akademik menggunakan program Discord ya. Discord ini ya, jadi kita ada sesi di mana kita bisa berdiskusi ya, dengan teman-teman sejawat dan di setiap minggu itu kita juga mengadakan Zoom session ya, yang dipandu oleh fasilitator ya, yang meng-create modul tersebut. Ya, jadi ini saat ini kita sedang berusaha untuk meningkatkan ya, kualitas EMI di Indonesia. Gitu ya. Nah, jadi menurut saya pribadi program EMI Pathfinders program ini it's a must if we want to adapt to adopt the Picurary Maelstrom new definition of EMI. Jadi kalau kita percaya bahwa EMI di Indonesia itu tidak boleh hanya mendeliver ya konten subjeknya ya, tetapi juga harus mengadres bahasanya ya, maka kita butuh sebuah program. Dan itu harus kita pikirkan dengan sangat serius ya, di mana where content and language learning are intertwined for the successful English language acquisition. Jadi kalau kita ingin memastikan bahwa melalui program itu
kemampuan berbahasa Inggris mahasiswa kita juga meningkat. Jadi ini referensinya kalau nanti Bapak Ibu baca lebih lanjut ya. Saya kira itu, dan mungkin saya ingin share sedikit itu ya videonya ya. Barangkali Bapak Ibu ingin lihat, mudah-mudahan saya berhasil. Iya Ibu, saya menunggu share videonya. Pertanyaan dari Dian Ibu. Oke. Ya, di box chat. Dian menanyakan, saya bacakan. Selamat siang Ibu Sisil, saya ingin bertanya bagaimana cara kita menghadapi tantangan terhadap mental orang atau rekan bahwa ketika ada lingkungan akademisi yang semangat untuk belajar bahasa Inggris justru malah tidak didukung atau bahkan dianggap sok Inggris istilahnya. Dan ada yang minder tidak mau belajar. Mohon maaf Bu sebelumnya, terima kasih. Mungkin ini yang bukan dari latar belakang sastra Inggris ya Bu, karena kan mereka harus belajar bahasa Inggris lebih kuat daripada yang berlatar belakang sastra Inggris. Iya. Iya, dari yang bukan berlatar belakang bahasa Inggris ya. Iya. Oke. Iya. Apa sih? Memang ya itu sering. Jadi pertanyaannya kan bagaimana? Sekali lagi Bu Ayu boleh disampaikan lagi? Ya. Ini ada di chat. Jadi iya, sorry. Tantangan kalau ketika kita sebagai dosen misalnya ingin belajar bahasa Inggris untuk bisa mengajarkan materi atau subjek kita menggunakan bahasa Inggris tapi tidak didukung, ya. Jadi mungkin berkaitan dengan mental juga. Ya. Jadi memang itu sering terjadi ya, Bapak Ibu ya, bahwa kita seperti dianggap sok-sokan gitu ya, menggunakan bahasa Inggris ya, tetapi itu budaya sih ya, makanya harus dihidupkan ya di lingkungan akademik kita, bahwa itu bukan sesuatu yang sok-sokan, tapi memang kita ingin meningkatkan kualitas mungkin melalui program bekerja sama dengan ketua prodi gitu ya, mungkin menetapkan semacam an English Day begitu ya, sehingga semua orang dengan tidak ragu akan menggunakan bahasa Inggris gitu. Ya. Jadi memang ada support juga, harus ada support dari lingkungan ya Bu. Betul. Ya. Nah ini coba ya, saya coba share, mudah-mudahan bisa. Bisa kelihatan nggak? Sudah Bu. Oke ya, ini misalnya contoh saja ya. Ini unit 4-nya, ini mengenai giving feedback ya. Jadi ini kita bisa mengikuti ya, ada pendapat-pendapat dari mahasiswa tentang feedback seperti apa sih yang diharapkan oleh mereka begitu. Suaranya nggak terdengar ya, Bu? Oh, suaranya nggak terdengar. Sorry. Belum ya. Sorry. Feedback itu biasanya diminta di pertengahan atau di akhir sesi, Bu? Sorry. And they've been thoroughly annotated. Sudah bisa dengar? Module leader Sudah. really wants you to understand where you went wrong, or if you did well, where you really could have pushed harder to shine. So I either receive feedback via Turnitin, so that's when you can click on it and then you see your essay that you submitted, and then different bits can be highlighted with comments, and then there's a comment box on the side that says an overall comprehensive comment for the whole essay, and I quite like that. And I really enjoy when specific paragraphs and sentences are highlighted with what went well and what didn't go well. I less enjoy, and I find it less useful when there's just a big box of feedback, because you don't know where specifically it should be applied. So I don't necessarily know which paragraphs were better than others. We received overall feedback for the year. Jadi ini kira-kira begini ya, bahannya yang digunakan ya di dalam ini, lalu kita juga bisa mengikuti itu ya, kegiatan di Discord ya,
yang berisi ini apa? Diskusi ya antara para peserta program ya, diharapkan bisa saling sharing pengalaman gitu ya. Jadi ini apa berbagai macam apa kegiatan yang dilakukan. Jadi dari berbagai ini kita melakukan sharing ya. Saya kira itu saja yang ingin saya sharingkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kalau ada pertanyaan, silakan. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak Ibu Sisilia Setiawati hal ini. Saya rasa kalau implementasi dari EMI atau ENMI memang sudah cukup banyak dan cukup luas tuh gitu. Tapi mengenai EMI sendiri bagi adik-adik mahasiswa S2 linguistik masih cukup baru, sehingga bagi mereka dan khususnya saya juga Bapak Ibu dosen dari FIB Undip, apa yang disampaikan Ibu Sisil hari ini sangat insightful dan beneficial, karena challenge yang tadi disampaikan juga harus kita selesaikan bersama demi menangkap opportunities yang sebetulnya luas, cukup luas. Salah satunya adalah nantinya kita bisa menjadi sumber ilmu pengetahuan, membantu mereka yang tidak berlatar belakang bahasa Inggris untuk bisa mengajar menggunakan bahasa Inggris. Itu opportunity yang cukup luas karena memang tidak semua memiliki background sastra Inggris. Nah, mengenai program yang sedang berjalan ini, kebetulan di tempat kami ada 2 orang dosen yang mengikuti program tersebut. Di ruang Zoom sudah ada Pak Prihantoro. Apakah Bapak masih bersama kita? Kami ingin minta sedikit sharing ya, bagaimana Pak program yang sudah diikuti sejauh ini. Terima kasih. Selamat siang. Gimana Pak? Bu, terakhir kita ketemu di Lancaster loh, masih ingat ya? Di rumah makan Sultan. Ya. Oke ya, sebetulnya kalau untuk sharing sih nanti akan ada sesinya tersendiri ya, karena salah satu kewajiban dari programnya itu adalah dia harus sharing ke universitas asal. Dan saya melihat konfigurasinya cukup baik ya, karena tidak semua pesertanya itu dari pengajar bahasa, tapi ada juga dari pengajar yang major lain. Jadi nanti diharapkan bekerja sama sehingga hasilnya itu akan lebih bisa diterima begitu ya oleh berbagai macam. Nah ini kalau bagi saya pribadi, walaupun saya dari linguistik ini ya, cuman ini sangat bermanfaat program ini ya. Karena apa yang saya lakukan selama ini hanya intuitif begitu ya. Ternyata ini ada strukturnya begitu ya. Ternyata ini strukturnya begini. Oh ini udah benar. Oh saya kebalik misalnya. Ya. Iya. Mungkin kalau teman-teman yang dari IKIP ya ini udah biasa nih seperti ini. Tapi kalau bagi saya yang majornya tentang pendidikan, ini ya sangat baik untuk membuat self reflection lah. Jadi yang selama ini saya lakukan itu sudah to what extent is correct gitu ya, sudah seberapa benar itu dan apa yang masih bisa diperbaiki lagi. Ini kebetulan programnya masih berjalan ya, jadi nanti kita akan ada temu luring di UI ya. Cuma saya masih belum dapat jadwalnya ya. Tapi kita setiap minggu bertemu di Zoom. Memang yang kemarin dibatalkan ya, tapi nanti itu Mbak. Jadi kalau mau lengkap sharingnya nanti ada sendiri ya. Tunggu tanggal mainnya. Kalau mau lebih lengkap nanti tanya Bu Sisil aja yang pengusung proyek. Enggak, nanti Pak Prihantoro akan mendeliver training di institusinya. Tugasnya nanti kalau pulang dia harus jadi gurunya kita, Bu. Bareng-bareng bersama. Iya betul. Kalau gurunya Mbak Ayu nggak mau, saya cari yang lebih muda aja. Tuh kan, nggak mau ngajar yang tua-tua Bu, dia mau milih ya. Yang satu lagi siapa Bu Ayu? Ibu Dwi Wulandari, kebetulan beliau izin belajar, jadi memang baik. Ya, jadi perkuliahan masih padat ya. Satu lagi dosen fisip Bu, kalau yang saya kenal, satu lagi dosen fisip, yang satu lagi saya nggak begitu kenal ya, prodi yang lain. Artinya nanti setelah mereka kembali pulang, mereka akan mengadakan workshop atau hanya sharing saja Ibu? Workshop ya, harus mendeliver program ini, nanti disusun bersama pada waktu acara face to face tersebut, kira-kira yang cocok buat institusinya itu yang seperti apa. Jadi tidak ada format yang standar begitu, karena setiap institusi berbeda ya.
Kalau misalnya Undip kemungkinan sama dengan di UI, punya semuanya itu yang 5 macam itu kan, jadi kita harus memikirkannya itu ya. Tapi misalnya di institusi lain itu hanya ada program international exchange student gitu ya, maka tentunya kan yang akan dipersiapkan dosen-dosennya kan berbeda juga begitu. Ya baik Ibu, berarti kita tinggal menunggu mereka pulang kemudian kita membuat workshop. Ya. Mereka pasti dapat sertifikat kan ya Bu, nanti bisa workshop juga di luar Undip ya Bu? Oh iya boleh, kan mengundang universitas di sekitar Undip itu boleh sekali ya. Nah, jadi memang dia. idenya mendiseminasikan pengetahuan yang sudah diperoleh melalui program ini. Gitu. Salah satu opportunities-nya tuh Mas Pri. Iya, baik. Apakah Mas pertanyaan dari beberapa teman-teman yang sudah mengikuti? Kebetulan kita masih punya waktu 15 menit. Nanti 15 menit yang terakhir kita akan gunakan untuk mengisi daftar hadir. Ini kebetulan ada pertanyaan juga via WhatsApp. Saya bacakan di direct message. Ibu Sisil, selamat siang. Menarik sekali mengenai EMI, aplikasi EMI, penerapan EMI ini di institusi perguruan tinggi untuk mahasiswa dengan kemampuan menengah. Untuk dosen, terutama mereka yang tidak berlatar belakang sastra Inggris, kira-kira apakah mereka membutuhkan satu course khusus sebelum mereka bisa menggunakan program EMI ini untuk mengajarkan subjek mereka? Baik, saya jawab ya Ibu Ayu. Jadi kalau dosennya sendiri sudah memiliki proficiency kemahiran berbahasa Inggris yang memadai, saya kira sedikitnya intermediate level ya. Seharusnya itu tidak terlalu masalah ya. Masalah kebahasaan itu nanti bisa ditingkatkan gitu ya dengan pelatihan yang terkait dengan teaching skills-nya gitu ya. Karena mungkin kan teaching skills-nya nanti akan sedikit berbeda ya. Nah, itu bisa diintegrasikan. Tapi kalau memang banyak ya di fakultas kami juga dosen-dosen yang ingin sekali bisa mengajarkan misalnya Indonesian culture itu ikut jadi tim ya, karena kan kelasnya makin hari makin banyak gitu. Tapi kemampuan berbahasa Inggrisnya masih sangat terbatas. Nah, maka untuk mereka itu memang tidak ada cara lain, mereka harus meningkatkan dulu ya kemampuan berbahasa Inggris. Jadi bisa mengambil mungkin ESP yang lebih spesifik, yaitu English for Academic Purposes begitu ya. Jadi kalau memang kemahiran berbahasa Inggris masih terbatas ya tidak ada cara lain, mereka harus meningkatkan dulu ya kemampuan berbahasanya. Karena dari pengalaman saya waktu research 2011 di beberapa universitas di Indonesia, kami kan menginterview ya. Lalu di salah satu universitas itu ada mahasiswanya dari Malaysia. Ya, mahasiswa dari Malaysia ini pandai berbahasa Melayu. Jadi dia suka ikut katanya di kelas yang untuk mahasiswa Indonesia reguler gitu ya. Lalu dia mengatakan ilmu yang didapat itu di kelas yang untuk mahasiswa reguler itu jauh lebih banyak daripada di kelas yang di-deliver dalam bahasa Inggris, karena dosennya itu tidak memiliki keberanian untuk mengeksplor poin-poin yang ada di dalam PowerPoint slide-nya begitu. Jadi dia itu selalu ikut 2 kali begitu ya di kelas yang berbahasa Inggris, lalu dia ikut juga di kelas reguler gitu ya. Jadi kan itu kemungkinan kelemahannya kalau kemampuan berbahasa Inggris. Mungkin PowerPoint slide-nya bisa disiapkan ya, karena itu kan kita bisa menyiapkan lebih dulu begitu ya. Tapi ketika nanti menjelaskan itu, kalau kemahiran berbahasa Inggrisnya terbatas, dia akan kesulitan untuk mengeksplor gitu ya, memberikan informasi yang memadai terkait setiap poin yang ingin disampaikan. Saya kira begitu. Iya, sepertinya pertanyaan ini juga berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya mengenai kemampuan berbahasa Inggris mahasiswanya. Jadi dua-duanya memang sudah harus mempersiapkan diri untuk masuk ke kelas dengan program bahasa Inggris sebagai pengantar perkuliahan. Nah, kalau memang tidak difasilitasi oleh institusi, artinya mereka juga harus meningkatkan itu secara mandiri ya, Bu? Iya. Ya, unfortunately seperti itu. Ya, tapi juga saya ini berdasarkan pengalaman ya, saya ingin sharing juga. Ketika di provide juga sebetulnya dosen itu sangat sibuk ya, sehingga tidak memiliki waktu gitu untuk hadir gitu ya. Kadang banyak tidak hadir karena berbagai macam acara rapat dan segala. Saya itu sudah juga memikirkan hal ini dengan mendesain IELTS prep
ya melalui online. Itu saya pernah dapat hibah juga dari pemerintah dan itu sudah saya kembangkan juga, tetapi juga success rate-nya kecil sekali ya. Jadi mereka itu mereka mengatakan mereka ingin sesuatu yang lebih fleksibel sesuai dengan waktu mereka, jangan berupa kursus begitu, datang ke Jakarta begitu ikut di pelatihan yang disediakan pemerintah. Lalu saya berusaha menjawab itu dengan menyediakan program pelatihan yang online. Tapi ternyata juga susah ya komitmen itu ketika tidak ada yang memantau secara ini. Jadi memang dosen itu waktunya itu sangat banyak sekali kegiatan yang harus diikuti begitu, sehingga memang kalau tidak punya kegigihan yang luar biasa, saya harus tetapkan jam ini saya tidak akan melakukan yang lain selain belajar bahasa Inggris begitu ya. Nah, itu agak sulit sekali. Iya betul. Ya, jadi baik online maupun program offline itu udah pernah saya coba gitu ya. Saya teliti gitu ya, saya ingin tahu gitu. Di dalam program online yang saya sediakan itu, dalam 3 bulan program, itu rata-rata belajarnya itu hanya 30 jam. Dalam 3 bulan? Iya. Ya, jadi bayangkan ya, 12 minggu, seminggu 2 jam saja enggak. Ya 2 jam lah, 2 jam setengah ya. Jadi mereka itu ya gitu. Jadi memang sulit sekali untuk dosen itu. Tapi ya harus punya keinginan yang sangat kuat begitu kalau ingin meningkatkan kemampuan. Harus komitmennya itu harus tinggi. Iya, iya. Ini ada pertanyaan juga Ibu lewat direct message. Sepertinya ini dosen yang bertanya. Karena pertanyaannya seperti ini, kalau kemampuan bahasa Inggris saya kurang, apakah mungkin saya menggunakan asisten yang memiliki kemampuan bahasa Inggris lebih baik dari saya, kemudian saya memberikan input berupa subjek mata kuliah yang harus diajarkan menggunakan bahasa Inggris? Saya kira kalau polisinya di universitasnya membolehkan, nggak apa-apa kan ya, karena kan di kami juga ada mata kuliah yang kami fasilitatornya, lalu kita punya tutors ya. Tutors itu kan boleh juga mendeliver pelajaran kan. Jadi kalau memang polisi di universitasnya mengizinkan, saya kira nggak ada masalah ya. Mungkin kan main points-nya dijelaskan oleh dia, lalu itu diterangkan secara lebih detail oleh para tutor di dalam grup-grup kecil misalnya. Itu kami kan punya juga sistem seperti itu. Iya, terutama di teknik Ibu, karena di teknik itu dibagi 2, jadi ada yang teori, ada yang praktikum. Nah, biasanya kesulitannya lebih pada yang praktikum, karena untuk menjelaskan praktikum itu lebih detail dan hal-hal yang bersifat praktikal, kadang-kadang bahasa Inggris itu memang kita harus betul-betul teliti mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam praktek. Berbeda dengan teori yang kadang-kadang sumbernya sudah menggunakan bahasa Inggris dan bisa dijelaskan oleh dosennya sendiri. Ya cuma ya itu ya, kalau mau tim teaching, ya preparation-nya harus baik sekali gitu. Iya Bu. Baik Bapak Ibu, di dalam chat box sudah disediakan daftar hadir. Bapak Ibu diminta untuk mengisi dan adik-adik silakan mengisi. Dari Pak Agus, barangkali ada pertanyaan? Ya, sedikit mungkin. Bu Sisil, jadi saya kan cukup lama waktu itu mengelola IUP bahasa Inggrisnya. Jadi kami sering rapat dengan teman-teman Kaprodi yang di dalamnya memiliki IUP. Permasalahan yang sering muncul itu adalah khususnya di fakultas-fakultas yang eksakta ya, seperti kedokteran, kemudian fakultas teknik, di mana mereka kadang-kadang kesulitan di dalam menjelaskan istilah-istilah yang bersifat sangat teknis begitu. Kemudian pada saat mereka menjelaskan, mahasiswa juga mengalami kesulitan. Sehingga pada gilirannya, mungkin dosennya bisa menjelaskan, mahasiswanya tapi tidak paham. Atau mungkin mahasiswanya setengah paham, tapi dosennya susah untuk menjelaskan begitu. Itu yang terjadi. Kemudian akhirnya ada policy di mana untuk memastikan bahwa mahasiswa itu siap bisa memahami materi, pada saat penerimaan IUP itu harus ada wawancara dalam bahasa Inggris. Dengan wawancara dalam bahasa Inggris, maka bisa kita ketahui dengan lebih jelas begitu apakah calon mahasiswa IUP itu betul-betul siap untuk mengikuti kelas IUP. Kemudian untuk dosen, seringnya dipilih dosen yang memiliki latar belakang S2 ataupun S3 dari luar negeri, sehingga mereka paling tidak sudah memiliki basic untuk menggunakan bahasa Inggris. Tetapi lagi-lagi
untuk mata kuliah tertentu bisa saja nanti dosennya tidak berasal dari luar negeri sehingga mereka harus bekerja lebih keras begitu untuk menjelaskan materi itu. Nah ini saya ingin tahu kalau di UI bagaimana Bu? Barangkali mungkin pengalaman terkait dengan penerimaan mahasiswa IUP ataupun bagaimana mengatasi dosen yang latar belakangnya bukan dari katakanlah alumni dari luar negeri, apakah mereka memiliki persoalan yang hampir sama seperti yang Ibu sampaikan dan bagaimana mengatasi hal itu. Terima kasih, Ibu. Baik, terima kasih Pak. Jadi sama sebetulnya Pak, policy di kami juga. Karena kan semuanya tembak langsung ya, nggak ada preparation yang ini kan, program ini tiba-tiba ada, pengajarnya harus ada, begitu kan. Jadi kami juga mempunyai policy yang kurang lebih mirip dengan yang ada di institusi Bapak, di Undip, yaitu menggunakan lulusan dari luar negeri. Sebagian besar yang mengajar di program kelas internasional itu adalah program pengajar yang lulusan dari luar negeri, sama seperti yang di Bapak ya. Nah, tentang di Fakultas Teknik ini juga terjadi ya di fakultas kami juga kesulitan menerangkan. Tapi saya itu nggak terlalu paham loh Pak. Sepertinya di UI itu program khusus yang mahasiswa asing belajar di UI itu saya nggak pernah dengar itu, gitu loh. Bapak kan punya banyak sekali, sampai 12 ya. 15 kan itu. Jadi di UI itu kerap kali solusinya ketika dia mengajarkan hal-hal yang sangat teknis, itu ya sifatnya akhirnya kuliahnya disampaikan dalam bahasa Indonesia. Bisa ya sama berarti itu. Iya, jadi akhirnya nah cuman kan kesulitan ketika mereka studi ke luar negeri kan, ketika mereka belajar di luar negeri itu mereka makanya mengalami kesulitan sekali. Ada yang akhirnya kan juga nggak bisa selesai begitu ya, karena akhirnya mereka kaget gitu kan. Tapi ya memang sih kan di universitas di luar negeri ada requirement-nya ya Pak, harus minimal sekarang itu semua rata-rata 7, IELTS-nya tidak boleh ada angka di bawah 7 untuk setiap skill-nya. Ya, jadi kalau mereka belum bisa memenuhi itu, mereka nggak bisa berangkat Pak. Betul. Sampai harus ulang lagi tes IELTS lagi, ulang lagi tes IELTS lagi gitu ya. Akhirnya mencari negara yang mensyaratkan IELTS-nya nggak terlalu tinggi begitu. Partnernya harusnya dicari seperti itu, iya. Ya, tapi sekarang sih rata-rata universitas di Australia juga nggak mau lagi Pak 6,5 itu ya. Ya, mereka sekarang writing-nya itu tetap minta 7. Iya, betul. Kalau yang Melbourne Uni itu mereka mintanya sekarang writing-nya 7 ya. Kalau writing-nya belum 7 mereka nggak diizinkan berangkat karena akhirnya mereka belajar ya dari pengalaman bahwa itu menimbulkan problem begitu. Kemudian mereka larinya ke Wollongong yang mungkin mensyaratkan lebih rendah IELTS-nya. Iya, tapi kebetulan UI yang kedokteran itu dengan MELU. Melbourne Uni, jadi ya terpaksa harus dipenuhi ya 7 itu. Ya saya tahunya dari mahasiswa yang banyak tutorial di Language Center ya. Kan mereka mau writing doang Bu, saya IELTS-nya writing-nya masih di bawah 7 gitu. Jadi yang lain-lainnya sudah memenuhi, bahkan misalnya reading-nya sudah 8, itu tetap nggak bisa berangkat gitu loh. Mungkin satu lagi Bu Sisil. Ini kan peserta kuliah umum ini kan sebagian besar mahasiswa S2 nih. Barangkali Ibu bisa memberikan gambaran untuk mahasiswa S2 di UI yang kira-kira mengambil topik terkait dengan EMAI ini apa kira-kira yang nanti bisa menjadikan gambaran bagi mahasiswa kami. Mungkin Ibu sudah memiliki bimbingan yang menulis tesis terkait dengan EMAI. Kira-kira peluang penelitian apa? Saat ini belum ada, tetapi ada satu dosen di Prodi Inggris yang nanti program doktoralnya akan meneliti mengenai EMI ini, Pak. Tapi kalau ingin mendapatkan topik mengenai EMI, itu sebetulnya references yang saya berikan itu bisa menjadi starting point. Jadi penelitian di luar negeri itu sudah banyak sekali, Pak, terkait dengan EMI ini, yang seperti Bapak juga topiknya hari ini pilih mengenai challenges and opportunities, itu juga sudah banyak diteliti. Lalu juga tentang proficiency dosen-dosennya ya segala macam, lalu mereka menerapkan sebuah program, lalu bagaimana resultnya begitu ya, itu sudah banyak diteliti. Tapi kalau
yang tadi pertanyaan penelitian yang besar itu, saya sebenarnya ingin mahasiswa S3 saya itu menjawab pertanyaan itu. Betul, ya. Apa sih yang ideal, yang ada Iya, yang pelajaran betul. bahasa Inggrisnya itu incidental tetapi tidak accidental gitu. Itu yang PR kita di Indonesia ini ya. Jadi karena kan kita menyadari juga ya, dosen-dosen bidang ilmu itu tidak memiliki pengetahuan tentang bahasa ya, tapi mereka pada waktu yang bersamaan harus. Tapi kalau kita membuat tim teaching itu very costly, yang selalu di Indonesia itu tidak dimungkinkan begitu. Jadi semua parameter ini kan harus diperhatikan ya. Apa sih betul-betul harus diperhatikan. Kalau IMI, kalau nanti untuk penelitian itu ya Pak, itu sebetulnya kalau minta gagasan, ide, itu bisa juga melihat di universitas, di sekolah-sekolah, di SMA ya, yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar begitu. Itu untuk penelitian S2 itu bisa sih, menurut saya banyak sekali kan. Atau misalnya untuk melihat atau mengukur tingkat pemahaman dari para mahasiswa terhadap materi yang disampaikan oleh dosen dalam bahasa Inggris dengan yang tidak dalam bahasa Inggris. Ya, betul. Jadi sebetulnya saya itu kemarin sebenarnya sebelum pandemi sudah ingin bekerja sama dengan seorang dosen dari Leeds, itu ingin meneliti di FEB, Pak. Karena di sana kan ada mata kuliah yang di-deliver dalam bahasa Inggris dan ada yang dalam bahasa Indonesia gitu. Itu menarik sekali untuk dilihat apakah pemahamannya itu lebih bagus yang mana begitu. Menarik itu. Itu salah satu topik ya kalau barangkali ada mahasiswa S2 yang hari ini hadir. Karena kan di Undip juga program yang seperti kami punya yang reguler itu ada kan, jadi bisa diteliti juga itu, gitu loh. Ini mungkin ada adik-adik mahasiswa yang ingin bertanya, silakan, mungkin masih 1 atau 2 menit lagi. Barangkali ada yang ikut program internasional, belum ada ya Pak? Yang S2 kami belum menawarkan internasional, yang S1. Yang sudah ada S1 program. Ya, yang di Undip itu yang menawarkan program internasional itu baru S1. Kemudian, dan kami menyelenggarakan juga namanya summer course untuk mahasiswa asing terkait dengan budaya. Jadi exchange itu ya, yang tadi ya, student exchange itu. Ya, student exchange. Tapi berbayar kah Pak? Tidak berbayar Bu sementara ini. Sama dong dengan yang di UI ya, karena ada kerjasama universitas begitu kan. Ya. Ini sudah di-share daftar hadir oleh Mbak Lydia ya. Iya betul. Tadi menarik juga karena seperti yang disampaikan Ibu Sisil mengenai mahasiswa yang di Malaysia itu yang menyatakan bahwa dia lebih paham ketika perkuliahan disampaikan menggunakan bahasa Melayu, ya itu memang kendala ya, karena memang kalau di Malaysia justru seharusnya bukan kendala karena bahasa Inggris bukan bahasa kedua ya. Kalau di tempat kita kan bahasa asing. Merekanya sendiri bahasa Inggrisnya fluent, tapi dosennya hanya melihat di PowerPoint, ya udah gitu loh, apa yang tertulis di PowerPoint itu sedangkan ketika di kelas reguler setiap poinnya itu diuraikan oleh dosennya dengan sangat detail gitu. Jadi dia lebih tenang dan lebih paham. Jadi dia ikut kuliah 2 kali gitu ya. Kebetulan yang saya interview itu menyampaikan seperti itu. Iya, itu menarik gitu. Karena bayangan kita kalau mereka kan bahasa Inggrisnya fluent, nggak perlu kelas yang lain gitu, dengan menggunakan kelas yang delivery bahasa Inggris sudah oke. Tapi kalau kita emang biasanya seperti itu, kalau ada kelas yang di delivery menggunakan bahasa Inggris, rata-rata mereka mengaku kalau disampaikan menggunakan bahasa Indonesia lebih jelas begitu. Challenge lagi Bu. Iya. Iya, baik Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa, tidak terasa waktu berjalan begitu cepat karena tadi Bu Sisil menyampaikan materi dengan sangat menyenangkan begitu ya, seperti orang mendongeng atau sharing dengan teman-teman adik-adik mahasiswa. Jadi kita nggak terasa sambil ngobrol, sambil bertanya, jalan begitu dengan mengalir dengan lancar. Dan ini sangat bermanfaat bagi kami Bu, karena kebetulan memang Prodi S2 Linguistik memang masih terbatas ya Pak expert yang di bidang IELTS dan PBA ini. Jadi kami sangat membutuhkan. Tapi memang Pak boleh di-encourage Pak mahasiswa S2-nya untuk meneliti mengenai IMI, karena penelitian IMI di Indonesia itu masih sedikit. Ya. Oh, betul. Ya.
peluangnya masih sangat besar ya Bu ya. Iya, topik-topik itu bisa di ini ya. Apa. Nah, kalau mungkin Pak Pri ingat juga, sekarang itu memang yang sedang ngetren juga itu adalah translanguaging ya. Katanya Bu Ayu nanti mau menyusun disertasinya mengenai translanguaging. Nanti jadi Bapak punya ahli di bidang itu ya. Sekarang sedang ini sekali Pak, sedang apa ya, dengan adanya paper dari Kana Garaja itu ya. Ya, kami berharap Bu Ayu segera selesai untuk nanti memperkuat. Pak Pri duluan yang udah selesai. Jadi ahli translanguaging di Undip. Iya, iya. Baik Bapak Ibu. Waktu menunjukkan pukul 15:05, jadi kita harus mengakhiri acara ini. Kami sungguh berharap tahun depan Ibu Sisi kembali hadir di guest lecture, Bu. Topik apa lagi nanti ya tahun depan ngetop kita gitu belum punya ekspertnya Bu. Oke. Untuk menutup acara ini kami mohon kesediaan Bapak Ketua Prodi S2 Linguistik untuk memberikan sambutan sekaligus menutup acara sebelum nanti kita mengadakan sesi foto bersama yang dipandu oleh Mas Arga. Pada Pak Agus kami persilahkan. Oke, terima kasih sekali Mbak Ayu. Ya, hari ini kita sudah mendapatkan pencerahan yang sangat menarik sekali terkait dengan MI. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Cecilia yang sudah memberikan kuliah umum dengan sangat menarik. Kami berharap apa yang disampaikan oleh Bu Cecilia nanti bisa membuka wawasan bagi adik-adik mahasiswa sebagai target audiens untuk kuliah umum pada sore kali ini, di mana penelitian MI ini seperti disampaikan oleh Bu Cecilia tadi masih belum banyak, jadi masih banyak yang bisa digali. Ya, penelitian-penelitian yang bisa dilakukan terkait dengan MI di sini. Jadi kuliah umum itu kita selenggarakan 4 kali ya di program studi S2 Linguistik ini. Tahun ini kita sudah menyelenggarakan 2 kali. Yang pertama kemarin terkait dengan ekolinguistik, kemudian hari ini terkait dengan MI. Kita masih ada 2. Salah satunya yang kemarin sudah kita bicarakan terkait dengan korpus linguistik yang nanti akan kami undang dari Lancaster University, Pak Priantoro dan profesor yang ada di sana, pembimbing Pak Priantoro barangkali yang nanti akan ikut memberikan kuliah umum. Kemudian satu lagi kuliah umum terkait dengan sosiolinguistik kita harapkan nanti. Sekali lagi terima kasih Bu Cecilia, terima kasih Pak Priantoro yang sudah menyiapkan acara ini dengan sangat baik. Terima kasih Bu Ayu Ida, terima kasih Mbak Lydia, Mas Arga, dan teman-teman semua yang sudah membantu pelaksanaan kegiatan kuliah umum pada sore kali ini. Terima kasih juga Bu Dekan. Masih ada Bu Dekan barangkali? Ya. Oke, dengan demikian kita akhiri kuliah umum kita pada sore kali ini. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Jangan lupa teman-teman untuk mengaktifkan kamera karena kita akan berfoto bersama. Ini peristiwa yang cukup langka soalnya. Harusnya kita bisa ketemu luring ini Bu, tapi ya nggak apa-apa, online dulu ya Bu, tahun depan kita luring ya. Mas Arga bisa dihitung? Untuk call yang pertama. Oke. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Ya. Tidak? Oke, terima kasih Mas Arga. Terima kasih Bu Sisil. Iya, terima kasih Pak Agus. Terima kasih Mbak Ayu. Terima kasih Pak Priantoro. Bye-bye. Ya, terima kasih.